Nabi SAW banyak menjelaskan tentang dosa-dosa perusak amal. Dan di antara perusak amal terbesar, di antaranya adalah perbuatan riya dan sum'ah. Apakah riya sum'ah itu dilakukan ketika beramal atau sesudah beramal? Ini berbahaya. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, pernah sekali waktu Nabi SAW menemui kami, kata Abu Sa'id, menemui kami dan kami sedang bercerita tentang Dajjal. Kita sedang bicara tentang fitnah Al-Masih Dajjal. Kemudian Nabi SAW setelah itu beliau menyampaikan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah kalian saya beritahukan sesuatu yang lebih aku khawatirkan terhadap kalian, lebih aku takutkan terhadap kalian, melebihi al-masihud dajjal. Perhatikan hadis ini, Nabi SAW lebih takut akan hal ini melebihi al-masih dajjal. Jadi lebih mengerikan dari fitnah dajjal. Lebih mengerikan dari fitnah dajjal. Apa itu? Para sahabat bertanya, qulna bala, mau ya Rasulullah. Apa yang lebih mengerikan dari fitnah dajjal? Faqala sallallahu alaihi wasallam, asyirkul khafi, syirik tersembunyi. An yaquma ar-rajulu yusalli fayuzayyin salatahu lima yara min nadhari rajulin, yaitu ketika seseorang berdiri salat, dia salat dan dia perbagus salatnya karena dilihat orang. Dia perbagus salatnya karena dilihat oleh seseorang. Seharusnya memperbagus salat itu karena Allah, bukan karena orang. Dan riya atau sum'ah itu sebelum ketika beramal maupun ketika sesudah beramal. Ketika dia menceritakan apa yang dia perbuat untuk mendapatkan pujian dari seseorang. Misalnya ketika ada seseorang yang sholat malam dengan khusyuk, dengan ikhlas, dengan benar, dengan tangisannya, dengan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian selesai sholat dengan khusyuk dan benar, setelah itu dia bikin status, alhamdulillah teman-temanku, hari ini aku diberi anugerah oleh Allah untuk bisa sholat malam dengan khusyuk, dengan tangisan dan air matanya. Wahai teman-temanku, bangunlah. Ya, supaya tidak kelihatan riak tulen 100%, ada muatan dakwah di situ. Ya. Dia menyebutkan ini tidak lain dan tidak bukan supaya membuat orang lain tahu bahwa dia jam segitu bangun. Ya. Sampai kemudian bikin di grup-grup tahajud call. La haula wala quwwata. Emang siapa yang lihat grup jam 3 malam? Hah? Ada yang lihat grup jam 3 malam? Kalau Ana sih enggak ya. Tahajud call jam 3 malam. Orang lihat bangun, kita bangun jam 9, kita mulai aktifkan WA jam 9 pagi, kita ngelihat, ya Allah, si fulan jam 3 bikin share tahajud call jam 3 tiap malam. Apa kesan pertama yang kita munculkan di hati kita? Masya Allah, ini orang tiap jam 3 malam dia bangun. Dia ngabsen. Mengasih cek kayak di kantor ketika kerja di pabrik, klik jam sekian masuk. Ya, ngabsennya ke kita. Kalau dia terus dia tahajud call dia yang nyatet amalnya terus, malaikat mau nyatet yang mana? Ya, kalau dia sendiri yang nyatet. Biarin malaikat yang mencatat, jangan kita yang nulis.